Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Zara Nurdiani dari D3SI 404, D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Kalau di video sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Untuk video kali ini, aku akan membahas tentang motherboard. Jadi, apa itu motherboard? Motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Nah, motherboard ini mempunyai arti papan induk atau papan utama dan sebagai komponen utama dari rangkaian CPU. Motherboard ini dibedakan menjadi dua, yaitu sesuai dengan bentuk dan sesuai dengan form factor atau layout sirkuitnya. Sesuai dengan bentuk dibagi dua, yaitu adalah model desktop, yaitu monitor diletakkan di atas CPU, dan model tower, yaitu monitor diletakkan di samping CPU. Kalau sesuai dengan form factor atau layout sirkuitnya juga dibagi dua. Yang pertama ada ATX Advanced Technology yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984 dan non-ATX. Kita masuk ke jenis-jenis motherboard nih. Yang pertama, ada motherboard AT atau Advanced Technology. Diperkenalkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1984, tepatnya di bulan Agustus, dan dipergunakan secara luas pada tahun 1980-an. Motherboard jenis ini memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 12 kali 13,8 inci, sehingga tidak muat di desktop mini. Masalah lain dari motherboard jenis ini adalah sulitnya saat melakukan instalasi, troubleshooting, dan mengupdate karena jarak antara komponen yang sangat berdekatan. Versi lain dari motherboard jenis ini adalah motherboard Baby 80 dengan ukuran 8,5 kali 13 inci. Saat ini motherboard jenis 80 maupun Baby 80 sudah sangat jarang digunakan. Kita masuk ke yang kedua adalah motherboard ATX atau Advanced Technology X10. Diperkenalkan oleh Intel pada pertengahan tahun 1990-an. Motherboard jenis ini memiliki ukuran lebih kecil daripada motherboard jenis 80. Motherboard ATX mengalami peningkatan pada kemudahan untuk menggunakannya, instalasi, troubleshooting, mengupgrade, peningkatan pada input atau output, dan teknologi prosesor, dan juga mengalami peningkatan pada biaya produksi sistemnya. Kita masuk selanjutnya adalah Micro ITX. Micro ITX ini sama dengan jenis ATX. Manfaat yang ditawarkannya pun sama. Yang membedakan hanyalah ukurannya yang lebih kecil daripada motherboard sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah slot input atau output yang didukung pada motherboard. Lalu yang selanjutnya adalah LPX atau Low Profile Extend. Low Profile Extend ini tuh dikembangkan setelah motherboard ATX pada tahun 1990-an. Motherboard jenis ini dirancang untuk digunakan pada casing, slimline, atau low profile yang memang didesain sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space, ruangan, dan biaya. Yang membedakan motherboard jenis ini dengan yang lain adalah pada riser card-nya, yang mana merupakan sebuah kartu yang dipasang tegak yang digunakan untuk memasang slot ekspansi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tinggi pada sebuah casing. Selanjutnya ada BTX, Balance Technology Extend. Motherboard BTX ini tuh dikembangkan untuk mengurangi atau menghindari beberapa masalah yang muncul pada saat menggunakan teknologi terkini. Teknologi yang baru cenderung menggunakan daya yang lebih rendah dan juga menghasilkan panas yang lebih. Tidak seperti motherboard jenis lainnya, BTX ini secara total melepas diri dari bentuk jenis ATX yang sangat ini populer. Salah satu fitur yang paling menarik adalah penggunaan aliran udara secara inline di mana slot memori dan slot ekspansi dipindah tempatkan sehingga komponen utama seperti prosesor, chipset, dan video card dapat menggunakan aliran udara yang sama sehingga mengurangi penggunaan kipas yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya ada Mini ITX, Information Technology Extend. Nah, Mini ITX ini merupakan sebuah jenis motherboard berdaya rendah dengan ukuran cukup kecil yaitu 17 kali 17 cm. Mini ITX ini dirancang oleh VIA Teknologi pada tahun 2001. Motherboard Mini ITX ini digunakan pada komputer yang memiliki bentuk yang lebih kecil, sehingga selain itu jenis ini juga tidak menimbulkan panas yang lebih karena menggunakan konsumsi daya yang rendah sehingga tidak membutuhkan kipas yang besar. Kita masuk ke komponen motherboard. Yang pertama ada gambar motherboard, bisa kalian lihat ini ada beberapa bagian dari motherboard. Kita masuk ke yang pertama, soket prosesor. Nah, soket prosesor adalah tempat pasangan atau wadah bagi prosesor. Nah, kalau bisa dilihat di sini tuh setiap sudutnya tuh memiliki 4 lubang. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat penyangga heatsink fan atau pendingin prosesor.
Ada dua jenis prosesor yang soket prosesor yang kita tahu, yaitu yang pertama ada soket LIF atau Low Insertion Force, yaitu soket model lama, dan ZIF yaitu Zero Insertion Force, yaitu soket prosesor model baru. Lalu kita masuk ke microprocessor, yaitu komponen berupa IC atau chip yang berfungsi sebagai otak dari PC. Yang tersusun atas dua bagian utama, yaitu bus interface unit yang bertugas mengerjakan semua pekerjaan atau mengirim dan menerima data dari prosesor, dan extend unit yang bertugas menyampaikan semua instruksi dan memanipulasi data. Prosesor atau unit pengolah pusat, yaitu Central Processing Unit, adalah chip tunggal yang berisi semua elemen yang diperlukan untuk mengartikan dan melakukan semua instruksi program dalam bentuk manipulasi data, operasi logika, dan aritmatika, pewaktuan, dan pengendalian sistem. Kita masuk ke slot memori, tempat untuk pemasangan RAM. Bentuk dari slot memori itu memanjang seperti RAM dan biasanya posisinya itu bersebelahan dari soket prosesor. Dalam motherboard umumnya terdapat lebih dari satu slot memori, dan setiap slot memori ini memiliki jenis berbeda-beda sesuai dengan jenis RAM-nya. Nah, di sini ada perbedaan tentang ROM dan RAM. ROM itu adalah read-only memory, memori yang hanya bisa dibaca datanya atau programnya, dan RAM adalah random access memory, tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat dan tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Selanjutnya ada BIOS, Basic Input Output System, chip sistem informasi perangkat yang terhubung dengan mainboard yang berfungsi untuk mengontrol dan memberi informasi mengenai seluruh perangkat hardware pada komputer. Nah, namun saat ini BIOS ini tuh sudah digantikan oleh UEFI yang memiliki teknologi yang lebih canggih daripada BIOS. Kita masuk selanjutnya adalah slot IDE atau slot SATA. Primary and Secondary ID Interface, juga disebut dengan konektor IDE atau konektor PATA. IDE ini adalah kependekan dari Integrated Device Electronic. Lalu ada konektor SATA. Konektor SATA ini adalah kependekan dari Advanced Technology Attachment atau biasa disebut juga konektor serial ATA. Walaupun bentuknya beda, tapi keduanya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan hard disk atau CD atau DVD room ke motherboard. Secara fisik, bentuk slot IDE itu memanjang seperti kabel yang lebar, sedangkan slot SATA memang relatif menyesuaikan dengan kabel SATA yang kecil. Pada saat ini, kebanyakan motherboard banyak menggunakan slot SATA daripada IDE. Lalu ada slot AGP dan slot PCI. Nah, slot AGP digunakan untuk memasukkan AGP card. AGP itu adalah singkatan dari Accelerated Graphic Port. Adalah slot kartu untuk grafis yang ditunjukkan untuk game 3D. Letaknya ini selalu di samping slot PCI. Sedangkan slot PCI digunakan untuk mengisikan add-on card, yaitu seperti kartu LAN, sound card, lalu ada kartu TV tuner. PCI ini singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Nah, ini ada gambar untuk slot AGP dan slot PCI. Lalu ada power connector, slot yang berfungsi untuk menghubungkan antara power supply dengan motherboard agar motherboard mendapatkan daya dari power supply. Power connector itu biasanya berjumlah 20-24 pin. Nah, slot ini biasanya disebut dengan slot power motherboard. Lalu kita masuk ke North Bridge dan South Bridge. Ini tuh adalah dua kutub pada motherboard. South Bridge yaitu bentuknya lebih kecil daripada North Bridge yang berfungsi untuk mengatur kerja antara peripheral semacam IDE controller, PCI, bus, ROM, BIOS, keyboard, mouse, USB, Ethernet, LAN, modem, dan fungsi input-output lainnya. Sedangkan untuk North Bridge, ini tuh perangkat motherboard yang biasanya terletak di samping soket prosesor yang berfungsi untuk menjembatani arus data dan mengatur power management pada memori, prosesor front side bus, dan AGP bus. Lalu ada pin kabel front panel yang terletak di bagian pinggir motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol restart, tombol LED, lalu HD LED pada casing. Nah, ini selanjutnya adalah input-output port. Nah, bagian dari komputer untuk menerima data maupun mengeluarkan atau mengambilkan data setelah diproses oleh prosesor. Input-output unit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada port input-output dan peripheral input-output. Untuk port input-output, yaitu port atau gerbang atau tempat dipasangnya konektor dari peralatan input-output, di mana setiap
port input output ini di bawah kontrol dari prosesor. Ini ada gambar dan beberapa keterangannya. Oke, kita masuk yang pertama, ada port paralel, yaitu port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara paralel. Contohnya adalah printer, scanner, dan lain-lain. Lalu ada port serial, yaitu port bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contohnya ada mouse, modem, dan lain-lain. Lalu ada port AT atau PS2 untuk masukkan data dari keyboard dan mouse. Lalu ada USB port, yaitu port serial universal bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contohnya yang menggunakan USB port ini adalah kamera digital, keyboard, scanner, mouse, printer, dan lain-lain. Untuk port VGA yaitu berhubungan langsung dengan monitor. Port VGA didapatkan dari pemasangan VGA card. Lalu ada port audio yaitu berhubungan langsung dengan peralatan audio seperti tape, radio, speaker, mikrofon, dan lain-lain. Lalu ada peripheral input atau output, sesuatu yang mengacu ke peralatan eksternal yang dihubungkan dengan komputer. Peripheral komputer dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah peralatan yang melaksanakan proses operasi input dan output. Kategori ini meliputi keyboard, trackball, mouse, printer, display, video. Untuk kategori kedua, terdiri atas peralatan yang diutamakan pada penyimpanan data sekunder. Nah, contohnya ini ada disk magnetic, optical disk, dan magnetic tapes yang mampu untuk menyimpan data yang besar. Selanjutnya ada jumper, bentuk yang sederhana dari switch on atau off. Umumnya jumper ini tuh berukuran sangat kecil dan terbuat dari logam yang terbungkus oleh plastik, di mana biasanya digunakan untuk menentukan setting suatu fungsi seperti besaran frekuensi bias dan lain-lain. Dan yang terakhir ada baterai CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang berfungsi untuk memberi tenaga pada motherboard dalam mengenali konfigurasi yang terpasang ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya dari power supply. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Dan sekian presentasi dari saya, semoga dapat menjelaskan dan semoga kalian semua bisa paham apa yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like atau di subscribe kalau boleh. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.